Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan kali ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Pada hari ini dengan izin Allah jualah kita bisa bersama-sama dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, ayunan tangan kita, setiap hembusan nafas kita, semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah tidak mengizinkan kita untuk melangkah, seandainya Allah taala tidak mengizinkan kita untuk menuju ke masjid ini, niscaya kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Maka hadir berbahagia, pantaslah rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur inilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita dan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah salat subuh yang berbahagia, izinkan pada kesempatan subuh hari ini kita kembali mengkajinya atau membahas terkait dengan akhlak ya. Pada program khas kajian Ahad subuh. Jadi pada hari ini Bapak Ibu berbahagia ya, kita akan membahas tentang akhlak ya. Bagaimana kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengambil beberapa hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah ya, salah seorang ulama yang termasyhur ya, beberapa kata-kata hikmah yang luar biasa ya, bahkan ya banyak sekali kata-kata hikmah yang beliau tulis di dalam kitabnya bernama Kitab Al-Hikam. Ini menjadi sebuah rujukan yang sangat-sangat penting kita baca ya, untuk bagaimana kita menjadi insan-insan ya yang memiliki jiwa-jiwa ya, yang memiliki rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nanti akan kita bahas bagaimana, yaitu al-arif billah, dan kemudian juga at-tawadhu ya, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan ada di sini Bapak Dr. Ayuhan selaku pembina Masjid Penasehat Masjid At-Taqwa, dan juga di sini beberapa pengurus lainnya, dan tentunya teristimewa kepada para jamaah yang senantiasa kita istiqomah di dalam menjalankan ibadah di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya dengan sehat inilah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Dan juga tentunya kita berharap mudah-mudahan diberikan ya keluasan dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting Bapak. Supaya ibadah kita itu semakin hari semakin khusyuk. Kalau rezekinya banyak, rezekinya luas, ibadahnya jadi khusyuk Pak. Tapi kalau kita rezekinya sempit, susah dapat uangnya, ya kan? Semuanya serba mahal, ya kan? Harga-harga meroket gitu ya. Itu kita jadi tambah puyeng gitu ya. Ibadahnya pengen cepat-cepat selesai karena buru-buru mau kerja gitu. Kejar target gitu. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak ragu dan tidak canggung, karena yang memberikan rezeki itu bukannya manusia, ya. Yang memberikan rezeki, yang menakar rezeki kita itu bukan pemerintah, ya. Ya bukan programnya presiden, apalagi programnya ya makan gratis. Bukan itu yang menjadi ya yang menjadi tujuan orang-orang beriman itu, tetapi adalah apa? Ghayatullah, yaitu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah Allah sayang, Allah ridho pada kita, mau siapapun ya pemimpinnya, presidennya, insyaallah Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita, asal kita senantiasa ya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa menaikkan, Allah yang bisa menurunkan, Allah yang bisa memberikan kemudahan, Allah juga yang bisa menyulitkan, ya. Jadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, maka itulah pentingnya kita semakin dekat dengan Allah. Nanti akan kita bahas apa itu al-arif billah. Kemudian tawadhu juga ya. Kita akan bahas dua hikmah ini yang saya ambil, yang saya baca dari kitab Al-Hikam. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu dalam kitab itu dibaca, bahkan itu bab-bab masih awal ya Bapak Ibu. Ya kalau nggak salah itu bab yang kedua atau ketiga. Itu ada kata-kata arif ya. Jadi kata-kata arif itu adalah al-arif ya, orang yang arif, orang yang bijak ya, yang bijaksana itu sebenarnya yang pertama adalah ya, orang yang arif itu al-arif billah. Orang yang arif, orang yang bijak itu adalah orang yang mengenal dirinya ya, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat itu ada istilah ya, dan ini juga sangat penting kita telusuri ya maknanya, bahwa arif itu juga dikatakan apa? Man arafa rabbah. Ya, man arafa rabbah, barang siapa yang mengenal rabbah, Tuhannya ya. Maka ini menjadi penting ya. Tapi tidak akan bisa seseorang mengenal Tuhannya tanpa dia terlebih dahulu mengenal dirinya. Makanya diawali dengan apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah faqad fasadal jasad. Ini hikmah yang luar biasa. Artinya apa? Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Ini hikmah yang luar biasa nih. Ya, kalau istilahnya akhlak tasawuf itu salah satunya adalah bagaimana seseorang hamba itu mengenal tentang dirinya, mengetahui tentang dirinya, memahami tentang dirinya. Kalau orang sudah kenal dengan dirinya, maka secara otomatis dia akan kenal dengan Tuhannya. Karena dia sadar bahwa diri itu kan yang menciptakan Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu hikmah yang paling terbesar
Yang harus dikuasai oleh manusia itu adalah mereka-mereka itu seorang hamba yang mengenal tentang Tuhannya. Karena sejatinya dalam agama itu kan pertama adalah masalah mengenal, ya kan? Mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awal din ma'rifatullah. Awal dalam agama itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalannya kenali diri kita. Ya, sadari diri kita bahwa siapa yang menjadikan, siapa yang menciptakan diri kita, maka secara otomatis kita akan menemui sang pencipta itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kenal dengan Tuhan kita. Ya. Karena enggak ada Tuhan yang bisa menciptakan makhluk sesempurna kita manusia ini. Ya. Sehebat apapun mungkin orang-orang barat, orang-orang Eropa itu berupaya berusaha menciptakan gitu ya. Ya, menciptakan sebuah makhluk atau ciptaannya itu menyerupai manusia. Itu sejatinya tidak akan bisa menyamai dengan ciptaan Allah gitu, Bapak Ibu. Apalagi sekarang itu kan ada teknologi IA ya. Itu kan bagian dari apa namanya? Ya, dari ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini seolah-olah menyerupai manusia. Jadi misalnya ini sebenarnya kita nggak pernah ada kemampuan untuk itu, nggak bisa begitu Pak. Tapi karena ada teknologi ini kita jadi seolah-olah hebat gitu, ya, seolah-olah hebat dan memiliki kemampuan gitu, yang canggih. Padahal sebenarnya bukan kita gitu. Ada semacam bentuk cloningan modelnya gitu. Teknologi yang canggih yang menyerupai manusia dan melebihi kemampuan daripada manusia itu. Sebenarnya ini adalah kalau kita telusuri siapa yang menciptakan ini, siapa yang memberikan pengetahuan ini, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lagi-lagi itu yang membuat teknologi ini adalah orang-orang yang ternyata bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kemudian barang siapa yang sudah kenal dengan Tuhannya, man arafa rabbah faqad fasada jasad. Jadi kalau kita udah kenal dengan Tuhan, maka kita akan merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Ini jadi hikmah yang paling penting nih. Kenapa? Karena yang ada itu hanya Allah saja. Jadi kita ini sudah nggak ada apa-apanya kalau udah kenal kita dengan Tuhan. Ya, tadi kan mengenal diri, kemudian kita kenal dengan Tuhan, kita kenal tahu dengan Allah. Setelah kita kenal dengan Allah, ya kita tahu, faham tentang Allah, maka kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena yang maha besar itu hanya Allah, yang maha kuasa itu hanya Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Kita hanya makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Makanya kalau seandainya kita diberikan kemampuan ilmu pengetahuan misalnya, ilmu itu datangnya dari Allah. Kita diberikan misalnya harta datangnya dari Allah. Ya, kita diberikan pangkat jabatan misalnya, itu semuanya datang dari Allah. Ya, semua yang datang dari Allah yang bersifat ya di duniawi ini semuanya adalah sementara. Maka hari berbahagia tidak perlu kita berbangga-bangga, berbahagia atau euforia atau terlalu excited kata orang sekarang itu dengan sesuatu yang sementara. Ya kan? Banyak sekarang betul. Apalagi kita lihat kemarin ada hasil QuakeCon udah mengadakan konferensi gitu ya, mengumumkan euforia gitu, berbahagia, berbangga-bangga dengan capaiannya. Padahal semua itu adalah capaian-capaian yang semu. Bagi orang-orang yang kenal dengan Allah, semuanya itu adalah musibah Bapak Ibu. Jadi jabatan, pangkat, semua kekuasaan itu ya, termasuk juga harta benda, semuanya sebenarnya musibah, ujian, cobaan. Kenapa?
Karena bagi orang-orang yang beriman dia khawatir. Karena orang kalau banyak hartanya, ya Pak ya, itu kadang-kadang kita suka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sebaliknya gitu ya. Semakin kita banyak hartanya, banyak ilmunya, ya, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang mengenal dengan Allah tadi, dia akan mengembalikan seluruh pemberian Allah itu datangnya dari Allah gitu. Harta datang dari Allah, ilmu datang dari Allah, termasuk saya juga bisa berbicara di mimbar ini juga karena Allah gitu. Ya. Dan semua kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka ini yang pertama di berbahagia, arif. Ya, kalau kata orang Minang dalam pepatahnya itu arif itu ada 3 Pak. Orang yang arif adalah orang yang mengenal dirinya, siapa yang menciptakannya. Itu yang pertama dulu. Siapa yang menciptakannya? Ya Allah. Istilah yang kedua, orang yang arif itu adalah orang yang mengenal dirinya hidup, ya, meyakini kehidupannya itu akan berakhir dengan kematian. Ini arif, ya, dalam pepatah. Ya, dalam pepatah, salah satu pepatah Minang yang saya kenal itu, ya. Kemudian apalagi? Orang yang arif itu orang yang mengenal dirinya hidup pasti akan mati. Dan yang ketiga adalah orang yang arif itu orang yang mengerti, ya, orang yang memahami. Istilahnya kalau pepatah Minang itu jalan mendaki, jalan malaria, jalan mendata. Nah, itu istilah pepatah Minangnya. Jadi langsung jalan bahasa Minang. Jalan mendaki itu apa? Di berbahagia. Itulah tadi, ya kan? Ya, jalan mendaki itu adalah bagaimana seorang manusia, ya, seorang hamba itu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendaki itu kan ke atas, ya Pak ya. Itu adalah suatu jalan yang biasanya agak sulit kita lakukan, itu namanya mendaki. Dan biasanya tidak semua orang bisa mencapainya gitu. Hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya dari pepatah tadi, jalan mendaki adalah bagaimana kita berupaya dengan sungguh-sungguh hati dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan mendaki tadi. Ya, bagi orang beriman itu adalah suatu kenikmatan gitu. Ketika dia merasakan bahwa ada kesulitan, ada hambatan dalam perjalanan spiritualnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merasa tertantang gitu. Misalnya dalam kondisi ekonomi sulit, tapi kita tetap aja ibadah kepada Allah. Karena ada juga orang itu, ya, ada cerita yang juga unik gitu ya, dan bercampur lucu juga. Ada 2 orang sahabat yang tadinya itu sahabatnya ini rajin banget sholat dan rajin ke masjid. Tapi belakangan ini udah nggak pernah ke masjid lagi. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu. Taruhlah si A dan dengan si B. Si A dan si B ini akrab dan sohib, bestie mereka. Dan mereka ini rajin datang ke masjid dan sholat berjamaah. Tiba-tiba suatu hari yang si B ini kok nggak nongol lagi. Ya, ternyata masalahnya cuma satu. Kata si B, ya dulu saya rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji gitu ya. Tapi kok rezeki saya seret mulu gitu, susah, ya kan? Nah, sekarang saya udah nggak ke masjid, jarang ngaji, ya kan? Ternyata rezeki saya lancar katanya. Ini bahaya ini seperti ini. Tapi ini cerita ini pernah terjadi gitu di kehidupan nyata, bahwa ada orang yang merasa bahwa sepertinya saya nggak perlu lagi ini ibadah kepada Allah. Justru kadang-kadang, ya, justru ketika saya nggak ke masjid, saya nggak ngaji lagi, lancar rezeki saya. Contoh ente yang si A tadi dia bilang, kan rajin ente ke masjid kan? Iya. Tuh kenapa ente hidupnya susah mulu kan gitu? Nah, ini bahaya ini. Bagi orang-orang yang kenal dengan Allah, tidak melihat seperti itu Bapak Ibu. Karena ibadah sholat itu
kita rajin ngaji itu bukan tujuannya untuk kaya gitu. Bukan tujuannya untuk kaya, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau saya ngaji, saya ke masjid, saya sholat berjamaah, nanti saya kaya gitu. Salah gitu. Ya, persepsi kita, salah anggapan kita bahwa kita beribadah itu untuk mencari ridha Allah. Cuman kalau misalnya Allah udah ridho, itu biasanya kita dikasih kemudahan dalam kehidupan kita itu. Tapi jangan seperti yang si B tadi. Waktu-waktu dia rajin ibadah, rajin ke masjid, hidupnya seret, rezekinya susah, ya kan? Nyari makan susah, nyari orderan susah gitu ya. Tapi pas udah ke masjid kok lancar banget ini. Ingat Pak, ada namanya istidraj. Allah itu bukan ya sayang atau ridho dengan kita, tapi Allah itu sedang memberikan ujian yang besar ya kepada kita. Ya, kalau kita terlena dengan ujian itu, terlena dengan sebenarnya musibah juga gitu ya. Dia nggak rajin sholat, dia nggak ke masjid, dia rajin nggak ngaji, tapi rezekinya lancar gitu. Itu istidraj namanya. Jadi diberikan kemudahan bagi orang-orang yang mungkar tadi, orang-orang yang kafir tadi. Ya, makanya jangan aneh kalau ada orang kafir gitu ya, nggak beriman sama Allah, tapi dia kaya raya gitu. Itu diberikan istidraj. Bisa saja itu adalah bukan merupakan rezeki kasih sayang dari Allah, tapi adalah bisa jadi itu menjadi malapetaka dalam kehidupannya. Jadi jangan seperti yang si A, si B tadi. Tetap aja kita ibadah, ya upayakan kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu bukan karena kita bersyukur karena banyak rezeki, tapi justru kita selalu bersyukur kita mampu beribadah dalam kondisi apapun. Itu yang menjadi penting. Jadi bukan karena kondisi kita nih. Kadang-kadang kan orang manusia itu kan ibadahnya itu rajin karena kondisinya. Ya karena banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak tercapai keinginannya, rajin dia ibadah itu. Pas seret rezekinya, susah rezekinya, ya kan? Susah kehidupannya, nggak datang-datang, nggak nongol-nongol lagi. Pas ditanya kemana sih anak itu? Oh sibuk dia kejar target itu, kejar tayang, soalnya mau Ramadan ini gitu ya. Ya, mau Idul Fitri gitu. Nah inilah orang-orang yang arif bijaksana dan orang mengenal dengan Allah tadi, ya jalan mendaki tadi, mengenal dengan Allah, sesulit apapun dia dalam kehidupannya, dia akan tetap berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya jalan mendatar, Pak. Jalan mendatar itu, itu yang mudah tadi, Pak. Nah, ya biasa-biasa aja, datar aja gitu. Kondisi apapun mereka itu akan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Nah, ini penting bagi kita yang memang kehidupan kita sudah standar lah itu. Sudah ada semacam jaminan tentang ekonomi lah gitu. Kehidupan kita yang sudah mapan. Ya. Itu standar, datar. Nah, harusnya di posisi seperti ini itu kita semakin dekat dengan Allah. Karena kita semakin diberikan kemudahan. Tadi mendaki aja kita masih istiqomah. Ini udah mendatar. Ya, mendatar. Itu biasanya sangat mudah kita jalani kehidupan seperti itu. Makanya ada orang yang misalnya ada duitnya, rajin ke masjid ya. Wajar kan gitu ya. Dia gajinya besar, rajin ke masjid, wajar. Tapi yang luar biasa itu rezekinya yang senang tadi susah. Ya Pak ya, kejar target. Ya, kadang-kadang kita butuh uang 50.000 satu hari, dapatnya cuma 25.000. Itu yang begitu tuh. Harusnya yang begitu itu yang semakin kencang dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita adukan nasib kita itu, ya Allah gitu ya. Tapi jangan, kenapa saya begini? Jangan begitu. Jangan hujat Allah itu, jangan tanya Allah itu. Tapi laporkanlah segala kondisi kita tuh, ya Allah, alhamdulillah. Meskipun kebutuhan saya hari ini 50.000 tapi dapatnya 25-30.000, saya bersyukur ya Allah. Mudah-mudahan dengan syukur itulah Allah akan tutupi dengan jalan yang lain. Dan itu pasti akan terjadi. Ya kan?
Nah, ini jalan mendatar ini ya, ekonomi mapan, penghasilan udah oke, kemudian rajin ibadah. Nah, wajar karena mendatar kan. Jadi santailah gitu ya. Kehidupannya itu normal gitu. Nah, tapi ada lagi yang bahaya. Itu jalan menurun itu. Jalan menurun itu adalah itu jalan ke bawah. Terjun bebas. Terjun bebas ini orang yang sama sekali tidak ingat sama Allah. Ya, orang yang sama sekali tidak ingat sama Allah dan hidupnya udah susah, kebelaksak gitu. Semakin susah hidupnya, maka dia semakin jauh dengan Allah. Dia merasa bahwa hidupnya itu ya tersiksa. Hidupnya itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah kalau nggak salah Al-Fajr itu ya. Karena ada sebagai manusia itu mengatakan bahwa kalau dia diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, wah Allah ini sayang sama saya. Tapi ada orang yang mengatakan, ada di dalam Al-Quran itu, ada orang berkata bahwa kalau saya diberikan rezeki sholat susah, hidupnya susah, oh kayaknya Allah ini nggak sayang sama saya. Itu dalam Al-Fajr. Ya, jadi Bapak Ibu berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam kehidupan ini memang ada yang namanya balancing, keseimbangan. Ada orang kadang-kadang diberikan harta biasa-biasa aja, tapi amalnya luar biasa. Ada orang hartanya banyak, tapi amalannya biasa juga. Ada orang yang miskin, tapi amalannya luar biasa. Nah ini nih. Atau ada orang yang hartanya banyak, amalnya juga banyak. Kenapa? Karena dengan harta itu dia bisa beribadah. Misalnya pergi umroh, ya kan? Itu kan dengan harta. Kalau orang nggak punya harta, nggak punya duit, ya nggak bisa ibadah. Sedekah, zakat misalnya dengan harta, ya kan? Membantu orang misalnya fakir miskin, yatim piatu dengan harta. Jadi sebenarnya orang kaya itu adalah orang yang paling banyak pintu jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu makanya Islam itu menganjurkan kita itu harus menjadi orang yang memiliki kemampuan secara finansial, Pak. Ya, berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Kalau nggak kaya harta, kaya hati minimal gitu. Insya Allah hidup kita juga tetap kaya gitu. Ya. Nah ini jadi orang yang hidupnya terjun bebas, Pak. Ya, usahanya yang pahit, bangkrut, tidak sukses, gulung tikar. Saya tuh banyak beberapa usaha-usaha, ya masyarakat yang kecil itu mengadu sama saya. Ya, mengadu dan mengadukan nasibnya itu bukan hanya ngadu aja, tapi pengen pinjam duit katanya gitu. Usaha ini saya bangkrut ini, belum bisa bayar kontrakan sewa warungnya dan segala macam. Ada dan banyak. Dan alhamdulillahnya ya saya juga nggak bisa bantu gitu. Hanya bisa bantu dengan doa saja. Kenapa? Ya karena kemampuan ekonomi juga lemah. Nah ini tadi. Kalau orang yang beriman kemampuan ekonominya tinggi, memiliki kemampuan harta, dia akan bisa memberikan solusi lebih banyak kepada orang-orang yang memiliki kekurangan gitu. Tapi ya karena kita sama-sama miskin, sama-sama nggak punya harta yang mumpuni, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya bagaimana kita membantu orang lain kan gitu ya. Nah inilah tadi Bapak Ibu berbahagia, salah satunya kita mengenal dengan Allah. Apakah hidup kita ya urusan harta, rezeki, urusan kehidupan, kematian semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman dia akan kenal siapa yang memberikan itu semua. Siapa yang akan mengambil lagi? Ya, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira bahwa orang yang diberikan kelebihan itu, apakah kelebihan pangkat, jabatan, harta benda, kekayaan atau ilmu pengetahuan, jangan kita mengira bahwa Allah itu pasti sayang sama dia, belum tentu. Atau sebaliknya, ada orang diberikan kesulitan hidup, ya, ekonominya pas-pasan, ya, tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, tidak memiliki penghasilan yang tetap, tidak menentu kehidupannya. Bukan berarti juga Allah itu tidak sayang sama mereka. Nah,
semuanya itu tergantung kepada kita yang menerimanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita menyikapinya dengan rasa syukur kepada Allah, kondisi apapun kita, mau miskin, mau kaya, ya, mau pintar kita, mau biasa-biasa aja, semuanya akan terasa indah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja, sudah 30 menit. Ya, mudah-mudahan ini baru satu kata arif, ya, al-arif billah. Kita mengenal Allah dengan bijaksana. Ya, jalan mendaki, jalan mendata, jalan malaria, jalan menurun, tadi satu lagi. Ada 4 ternyata itu, ya. Jadi mungkin lain kali kita akan bisa diskusikan lagi. Ini saja barangkali, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hikmah ini dapat memberikan motivasi juga dalam kehidupan kita. Semakin rajin kita, semakin semangat kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Nasr minallahi wa